Nah, sistem ini dibuat bagaimana memunculkan UMKM baru, ya, Ya, sektoral ekonomi baru, ya, terus lapangan pekerjaan baru. Ini cukup cukup luar biasa. Jadi MBG itu tidak soal memberikan anak makan, tetapi di sisi lain ada peningkatan-peningkatan ekonomi, mikro maupun makro, ya. yang banyak masyarakat kadang meremehkan ya, "Oh, ini cuma ngasih makan." Sorry banget, maaf banget. Ini bukan soal kasih makan, tapi bagaimana efek domino yang akan diciptakan. Ya. Kita masak hari ini untuk 2 hari ke depan kita makan ini masih nggak apa-apa. Nggak ada yang keracunan. Ya, 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 ya. Tapi kemarin di Bandung, Mas, Ya, ya. ada kasus yang diduga Ya. 1.000 siswa keracunan loh, Mas. Ya, 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 ya. Itu kira-kira ada sabotase atau memang Terus beberapa ini, tapi yang bermasalah memang ada beberapa dapur itu yang pakai menunya itu di bawah standar memang. Dan itu yang harus dilaporkan sama masyarakat. Kalau di Mojokerto, silakan teman-teman di Mojokerto ini, baik itu bapak ibu, kakaknya, adiknya yang sekolah atau anaknya yang sekolah, terus ketika dapat laporan makanan nggak layak, silakan langsung lapor aja ke Tidak buka call center 24 jam untuk menerima laporan dapur MBK yang nggak sesuai aturan. Orang bilang bahwasanya ini kegagalan BGN, ini kegagalan presiden. akhirnya digoreng seperti itu? Iya. Let's say kadang-kadang pun ya, ini aku ngomongin oknum, kadang aparat hukum kita juga bermain di dalam. Gitu ya? Sampai segitunya? Bos, Ini kita ngomong real nih ya? real ya, kita ngomong real ya. Ada faktanya memang? Aku bodo amat mau nanti diculik atau apa. Aman, Mas, Ya, aman. tapi saya karena saking cintanya dengan Pak Presiden, Ya. saking cintanya dengan Harus begitu masyarakat loh. Indonesia, ya kita harus buka situ. Bahkan kalau saya kadang ngomong sama Pak Waka ya, Pak Waka Badan, Pak Soni Sanjaya, saya bilang ke Pak Soni, Pak, kalau saya dikasih wewenang Pak hari ini Pak untuk melakukan sidak, saya habisin Pak mitra-mitra itu, gitu. Iya, iya. Untungnya Pak Soni bilang, Mas Agus, kalau ada informasi yang jelek bilang sama saya, Iya. saya akan tutup dapur itu, dan itu terjadi di Riau. Salam sehat, pemirsa Dentum.id. Kembali lagi di podcast kita kali ini. Saya punya tamu spesial hari ini. Ada 2 tamu spesial yang di mana notabene mereka berdua ini adalah putra terbaik Kabupaten dan Kota Mojokerto. Siapakah mereka? Perkenalkan. Mas Devi, Halo. Mas Bagus, Ya. apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Lama pemirsa, saya nggak ketemu dengan mereka ini. Mungkin berapa tahun ya? 3 tahun ya? Ada 3 tahun. 3 tahun. Apalagi Mas Bagus ini melalang buana jauh sekali ke ibu kota. pemirsa. Andalan kita. Yoi. Gagak. Ini kita kaum muda ini memang harus begitu, merantau ya Mas Bagus ya. Iya. Apalagi ketua umum ini, ketua umum Tidar ini. Mas, Tidar itu apa Mas sebenarnya Mas? Bisa dijelaskan? Oke. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Devi Firman sebagai ketua Tidar Mojokerto. Jadi bukan ketua umum hanya ada satu. Oh siap. Ketua umum. Pusat. Siapa itu Mas? Rahayu Saraswati. Oke. Ya, itu semua. Rayu Saraswati. Iya. Rahayu Itu- Saraswati. Jadi Tidar ini bukan geng motor ya, Geng motor. atau seperti Siap. apa gitu, tapi Iya. organisasi sayap kepemudaan dari Partai Gerindra, di mana porosnya adalah untuk bagaimana mensupport Pak Prabowo melanjutkan pemerintahan yang memimpin negara ini, bangsa ini. Dan di Tidar kami nggak hanya untuk politik taktis, tapi di sini kita mewadahi anak muda semuanya, dari mulai ekonomi kreatif, pertanian, terus sampai ekspor juga kita support juga. Yang jelas ini adalah wadah untuk berproses teman-teman muda yang usianya 18 sampai 40 tahun dan yang ada di Mojokerto. Kami siap jadi wadah untuk kolaboratif, berkembang bersama untuk jadi generasi emas nanti di 2045 nanti. Begitu. Tidar itu memang saya partai dari Gerindra ya. Betul? Sebelum kita ngomong bahwasanya Tidar itu saya partai, kepanjangan Tidar ini apa? Oh, Tidar. Tidar itu Tunas Indonesia Raya.
Tunas Indonesia Tunas Raya. Indonesia. Dengan nama Tunas ya, seyogyanya Tunas. Memang ini adalah wadah untuk perkembangan teman-teman muda di seluruh Indonesia. Tapi kalau di Mojokerto ya untuk Mojokerto, bagaimana teman-teman dari berbagai macam latar belakang ini untuk kita berkolaborasi mengembangkan diri dan sekalian untuk menepis pandangan tentang politik itu kotor, politik itu hanya tempatnya orang kolot gitu. Oh, siap. Dan di Tidar itu benar-benar dari mulai pengurus pusat sampai daerah, dari sampai kabupaten kota itu benar-benar diisi anak-anak muda. Nggak ada yang seolah-olah muda tapi ternyata tua, nggak ada. Jadi saya mau menemui dari mulai teman-teman yang baru lulus SMA, kuliah, bahkan yang kerja di BUMN sendiri, karena kan nggak masalah. Meskipun kerja di BUMN itu nggak boleh itu masuk partai, tapi kalau saya kepemudaan partai masih is oke. Walaupun jadi pengurusnya boleh? Boleh, masih boleh. Oke, siap. Selagi kan masih belum masuk partai. Jadi ini ya kita disiapkan untuk jadi generasi selanjutnya pemimpin-pemimpin di internal Gerindra ke depannya. Makanya itu dilatih kita itu berbagai macam berkolaborasi dengan lintas elemen. Bahkan saya menemui juga petani muda itu banyak yang masuk ke Tidar. Masa? Ada ya? Banyak sudah mulai nih. Karena gini, kalau di Jawa Timur, mungkin kalau beda di daerah yang lain, kalau daerah lain kan sudah bertahun-tahun Tidar ini sudah ada. Mulai 2008 berdirinya Gerindra, Tidar itu sudah terbentuk. Cuma gaungnya di Jawa Timur baru tahun-tahun ini aja. Apalagi di Mojokerto ketika sudah lama vakum, Ya. Tidar baru ada tahun ini. Kita baru terbentuk kemarin kepengurusan yang kita pimpin yang sekarang ini baru Maret kemarin tahun ini. Iya. Dan saya awal-awal itu agak apakah bisa ya teman-teman bahas masalah bagaimana proses di berpolitik seperti apa, belajar berpolitik seperti apa yang baik. Ternyata responnya baik. Dan yang masuk di Tidar di Mojokerto ini rata-rata malah 99% yang anggota ini kan ada Kabupaten Doang ini Tidar Mojokerto ada 125 kader. Banyak ya? Banyak. Padahal baru berdiri. Betul. Dan rata-rata 99% hanya 1-2 orang aja yang pernah memang berafiliasi dengan partai politik. Yang 99% ini nggak tahu. Memang kita memang buta dan rata-rata Ingin Apolitis ya? Awalnya apolitis ya? Gini ya, aku juga masalah istilah apolitis dan buta politik ini harus diluruskan. Iya. Banyak orang-orang muda, anak muda yang dari kampus-kampus besar gitu kan, memang beberapa tahun terakhir ini kan kalau ngomongin tentang politik memang gak jelek gitu ya. Iya. Karena nggak tahu langsung. Jadi ada apolitis, ada buta politik. Ternyata teman-teman ini banyak yang seolah-olah apolitis tapi buta politik benernya. Dia apolitis nggak masalah. Dengan catatan kamu tahu, kita tahu jangan posisi buta kita di mana, siapa yang ada di posisi legislatif A, legislatif B, dia tahu tentang aturan mulai dari nasional sampai ke daerah, aturan perpolitikan seperti apa, pemilu, legislatif. Kalau kamu sudah tahu terus menentukan pilihan, udah nggak ikut partai A, nggak ikut partai B, itu namanya apolitis. Ya. Tapi banyaknya nggak tahu apa-apa. Buta ya memang ya. Itu seolah-olah apolitis ternyata buta politis. Iya. Nah, ini pengen kita gebrak sedikit. Kita butuh loh melek politik. Ya. Kita butuh tahu tentang bagaimana berpolitik yang baik. Ya berarti nggak soal menuntut ya. Iya, bukan. Nah, ini bedanya di Tidar yang ngasih kayak gini. Banyak organisasi yang lain itu yang diomongin saya proposal kegiatan itu harus dari atas ke bawah. Di Tidar nggak ada dogma seperti itu. Di Tidar benar-benar yang dituntut adalah bagaimana sumbangsimu untuk negeri ini. Kalau kamu di pusat berarti skala nasional, kalau di provinsi bagaimana provinsinya sebenarnya apa, kalau di kabupaten gimana kabupaten kotamu, apa yang bisa kamu kasihkan, apa yang bisa kamu kolaborasikan. Lah itu menariknya di Tidar. Jadi kami itu nggak mengenal dana hibah, nggak kenal proposal pokir itu Oh, ini mulai pembahasan ini. Cuma meskipun kami bukan nggak peduli ya, nggak seberapa ngurus hal-hal kayak gitu. Kegiatan teman-teman di Mojokerto jalan. Kolaborasinya ternyata ada loh petani muda di Mojokerto yang aware sama sosial. Ada loh yang kerja di BUMN di Mojokerto ini aware dengan kondisi kewirausahaan UMKM di Mojokerto. Ada loh yang kerja di Singapura, kita punya anggota mas. Dia di Singapura, dia melayani multinasional, dia melayani perusahaan cyber internasional.
dia mau pulang ke Mojokerto hanya untuk bagaimana mengembangkan muda-mudi di Mojokerto. Sebentar Mas, saya potong ya. Ini dia tim cyber dari luar negeri. Iya, dia kerjanya itu udah dolar Mas. Ini orang Mojokerto. Orang Mojokerto. Dan Masuk dia akal. tuh aku nggak ngerti kenapa kok teman-teman aware. Saya awalnya saya udah bilang dari awal ya, ragu. Gimana kalau kita ngidupin Tidar? Soalnya gini, sebelumnya aku lihat pengurus pusat Tidar ini orang-orang oke gitu. Meskipun elit tapi membumi. Bahkan Siap, di pinggir jalan ketua umum Mbak Rahayu itu Pencitraan boleh. Nah, iya. Seolah-olah Pencitraan. tapi aku tahu langsung. Kalau nggak Oh, tahu langsung. Ini di luar kamera ya? di luar kamera. tapi kalau seumpamanya mau disangkal ataupun enggak, sebenarnya kalau seorang keponakan presiden ya, dia cukup punya privilege yang lebih Ya. harusnya kan. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan Dengan yang dulu-dulu. Dengan yang dulu-dulu ya. yang dulu. Ini enggak, dengan yang ini udah-udah. ini bukan karena aku mau ngecap ke dia atau mau menjilat ke dia, enggak sih. Jadi memang benar-benar aku ngelihat langsung bagaimana daily-nya dia tanpa ada pengawalan, tanpa ada rider, tanpa ada bodyguard. Padahal dengan privilege-nya dia bisa. Titelnya dia itu sebagai peran presiden. Iya. minim kamera. Dia paling males banget ketika turun ke lapangan, ke dapil, mereka harus terus ngeliat kamera itu dia males banget gitu. Dan sebagai anggota DPR kemarin, aku rasa ketika dia turun ke dapil pun kalau jadwalnya 13 titik ya dilaksanakan 13 titik. Jadi nggak ada yang sulap-sulap menyulap. Oh, berarti Ya. betul-betul terjun ya? Terjun. Itu Mbak Rahayu tadi ya? Rahayu, Ketua umum kita itu. ketua umum. Ketua umumnya Ketua tidak. umum kami di Tidar Pusat itu, saya pernah ikut itu sekali. Tapi gini, Mas Ded, perlu digarisbawahi juga. Mungkin anak Mojokerto kan, anak Trawulan. Bisa anak daerah, anak Udik kalau kita kadang kalau ngomong Iya, Jakarta, kalau anak datang ke Udik lah, ibu Udik. kota ya, bilang udah. Background nama belakangku juga nggak ada kerajaannya ya kan, nggak Iya, punya iya. DNA lah, nggak punya DNA orang-orang penting lah gitu. Bagus Mada. Tapi seorang Rai Saraswati sebagai ring 1,5 ya dari Iya. presiden, Ya. itu bisa terima kita loh, maksudnya bisa terima saya, bisa terima kami kader-kader di daerah, terus upscaling kita dihajar terus untuk ya gimana caranya kamu bisa setara dengan yang lainnya. Sebentar gini. Biasanya di kepartaian atau di saya partai juga antara DPP, DPW dengan DPC ya, DPD atau DPC ya. ya. Di kota Itu kan ya kota kabupaten. Dari yang pusat dengan yang di daerah biasanya kan mereka nggak bisa dong langsung hubungan vertikal gini. Oh. Contoh misalkan Mas Devin kan ketua cabang kabupaten. kabupaten. Ya, anak kabupaten. Mojokerto ini. Mm-mm. Kok bisa langsung diterima oleh Mbak Rahayu yang dimana backgroundnya dia DPP ya, ketua DPP, ketua umum ini. Ketua umum ya. Itu pasti ada sebab dong. Paling ada yang dibutuhkan di Mojokerto ini. Ini Atau kan apa coba ini kita ngomong kalau gini pemirsa. Jadi iya. slogannya dentum.id ini Mas. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Iya, Jadi harus jujur. ya gini. Reference kan. Sebenarnya adanya Tidar di Mojokerto itu dorongan dari aku pribadi. Oh, siap. Aku menyampaikan ke Mbak Ketum kayaknya Mojokerto perlu deh. Ya. Fun fact-nya adalah saya kader satu-satunya dari pengurus pusat yang dari Jawa Timur, Mas. Oh siap. Dari Jatim. Satu-satunya. Nah. Dan Mojokerto. Dari Mojokerto. Oh, iya, saya bangga Mojokerto ini. Nah, makanya aku bilang nggak lucu dong ketika aku duduk di pengurus pusat, ternyata di daerahku mati. Ya. Nah, ini bentuk tanggung jawab moral. Akhirnya aku sampaikan ke Mbak Sarah, Mbak, kayaknya ini harus dibangun deh di Mojokerto. Dan di luar ekspektasiku, beliau menyampaikan bahwasannya, bro, Mojokerto itu bagian sejarah bangsa kita. Nggak ada Indonesia nggak ada pasti kalau nggak ada Mojokerto. Mas, Pada saya waktu putus. Jarang ada mereka yang di pusat melirik dan mengatakan seperti itu. Iya. Iya kan? Dan sebenarnya keluarga dari Mbak Sarah sendiri, Pak Hashim dan lain-lain, mereka udah concern dengan Majapahit udah lama kan. Memang dari dulu Mas. Dari Sering datang ke dari Trawulan. tahun 2013 bahkan mereka punya yayasan Arsari Djadikusumo di Desa Watesumpa. Waktu punya sumpah. punya perpustakaan dan mini museum lah, tempat edukasional, yaitu dibuat oleh Pak Hashim. Jadi kedekatan emosional sebenarnya keluarga Joy Hadikusumo dengan Mojokerto itu dekat sebenarnya. Ya. Nah, let's say kalau semuanya Mojokerto ini nggak ada Tidar, wah ini
pertanyaan apakah saya sebagai kader yang asli Mojokerto itu egois untuk tidak membangun Ya. kota sendiri kan kayak Ya. seperti itu. Saya merinding, merinding. Nah, Ngomong saya masalah aku langsung Mojokerto ini. mikir bahwasannya wah nggak bisa sih aku berdiri di kaki sendiri nih dengan keadaan Mojokerto yang seperti ini. Terus aku mencari kader itu kan nggak gampang. Ya, Karena Mas Devi ini suka diajak babak belur. Ya kan? babalas. Babalas, akhirnya aku telepon, "Nah, Mas mau nggak jadi ketua Tidar Mojokerto gitu. Ini terlepas dari apapun, tapi aku butuh pondasi tidar yang kuat. Jadi kalau Mojokerto ini dipegang oleh orang yang tepat, akan hidup. Tapi kalau balik lagi ke anak dengan background ABCDFG, aku rasa nggak akan jalan. Aku rasa nggak akan jalan. Intinya kalau pemirsa saya dulu kan juga pernah sekolah. Waktu saya kuliah itu anak yang terkenal kupu-kupu waktu kuliah pulang dengan anak yang organisasi itu memang bisa kelihatan Kelihatan ya. dari kerja nyatanya mereka. Yang dibutuhkan sama sebenarnya di organisasi kerja nyata ya Mas ya. Betul. Kalau hanya banyak omong percuma. Ya. Jadi kalau saya lihat nggak tahu ya Mas Devi ini banyak omong, banyak kerjanya juga. Tapi ini fun fact ya, waktu di telepon dia tidak, apa itu tidak? Saya Gerindra. Waduh, saya itu mempertahankan brand image pribadi saya itu mulai tahun 2009 sampai 2020 waktu itu. 2023 kemarin adalah pemuda progresif revolusioner yang apolitis. Ya, Apalagi dulu saya pernah pecinta pang. pang banget kita. Pang banget. saya junior. Karena pang besar. Iya. Lah, sebentar Gus. Aku pengen tahu langsung. Nah, waktu itu aku di info Bagus, kebetulan ada acara di Bali. Waktu itu acara Prakongres Nasional. Tidak. Waktu itu saya belum tidak, masih Romli. rombongan liar. Rombongan liar. Ya, Romli. Lu sampean ikut ke Bali? Ke Bali kan? Loh, ke Bali dibelikan tiket. Kalau saya juga mau. Enggak. Dibelikan tiket. Dibelikan tiket sama Gerindra atau gimana? Enggak. Enggak ada kolektif. Waktu itu nyari duit gampang kita. Gitu Jadi ya. kita berangkat. kebetulan Maksudnya pribadi nih. Pribadi. Di Jawa Timur Pribadi. masih belum aktif waktu itu. Pengurus Jawa Timur masih belum ada. Ya. Malah ngikut kita beberapa yang pernah aktif Ya. ikut ke Bali, tak boyong ke Bali pakai dana pribadi nih, tanpa bantuan siapapun. Berangkat, lalu saya bilang, Mas, tapi di sana Romli nggak apa-apa yang pengen tahu gimana kultur. Yang penting, soalnya bagi saya pribadi, sebelum saya melakukan sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan banyak orang organisasi, saya harus tahu bagaimana kultur pimpinan pusatnya. Ya. Tak wanti-wanti gitu sama Bagus. Aku berangkatlah ke Bali sebagai seorang Romli, bukan siapa-siapa, dari anak daerah kan, kenalan gini. Oh ini pengurus Tidar, oh ini Mbak Rahi Saraswati, oh ini ada Waketum kita, pengurus pusat lah. Ya. Dan mereka saya image pertama apa yang pertama itu namanya First first impression pertama, aku lihat itu, ih gila ya, ini penahan presiden modelannya semembumi ini. Padahal orang jos lah ya. Iya, siapa yang nggak tahu lah. Iya. Sekarang jangan jauh-jauh ponakan presiden, ponakan bupati aja kan. Iya. Ponakan bupati serem. Gendruwo ta. Anggitnya gendruwo. Lagi ponakan presiden kan gitu. Iya. Bagaimana elitisnya saya bayangkan, apalagi waktu saya masih aktif organisasi nasional beberapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Saya lihat memang kan barrier antara pejuang daerah, pejuang di provinsi sama pejuang di nasional ini kan jaraknya sangat jauh sekali. Gapnya jauh. Gapnya jauh dan saya waktu di Bali pertama kali first impression, oke, pimpinannya membumi, aku join. Dan yang dibicarakan bukan duit Mas, bukan gimana duit ini dari organisasi dapat duit, enggak, tapi memang masalah kebangsaan, gimana generasi ke depan berapa, kolaboratifnya seperti apa, dan open minded. Akhirnya dari itu, oke, aku pengen bangun Tidar di Mojokerto, dan sambutannya dari teman-teman muda Mojokerto alhamdulillah bagus. Ya tapi memang di luar daripada berpolitik, ketum kita kan juga
dia seorang pebisnis. Wah, itu mantap. Memang basicnya pebisnis Dia basicnya pebisnis. sebelum berpolitik. Ya, dan dia sangat-sangat cinta dengan anak-anak muda yang bisa meng-create sesuatu. Jadi banyak usaha-usaha anak-anak muda itu ketika oke nih projectnya dan dipresentasikan dengan indah, ketum kami itu selalu menjadi orang yang membantu kami untuk jadi investor, untuk mengembangkan Support full. untuk mengembangkan Gitu ya? bisnis kita. Support Ya. full. Nah ini kan imbang gitu antara organisasi maupun dari pengembangan bisnis. Ya. Nah ini jarang kita temuin. Kadang kan rata-rata kalau mohon maaf banget kalau semuanya satu organisasi ketuanya bagaimana ya udah keruk aja Iya, matanya iya. di bawah gitu. Kebanyakan seperti itu. Ya. Kalau ini Kebanyakan. kebalik, kita yang lebih banyak mengolah mereka. Dan menariknya Iya, akhirnya iya, iya. konsep skema yang saya percaya selama ini, organisasi sosial itu bisa jalan ketika organisasi tersebut bisa membedakan barrier antara padamu dompet dan padamu negerinya itu jelas. Ya. Ya. Kalau masih belum jelas, wah, ya itu akhirnya main potong-potongan, maaf dan lain-lain. Di Tinder nggak ada kayak gitu. Ya, dan kita malah nggak diajarkan untuk ngambil proyek pemerintahan ya. Iya enggak. Makanya udah bilang dari awal tadi, kita nggak kenal tuh bagaimana pocket Iya, ya. pocket. Kita tahunya kolaboratif gimana. Gini pemirsa, sebelum kita mulai masuk in frame ini, sebelum di record, tadi saya tanya, sengaja saya pancing memang di ketua Tidar Mojokerto ini, Mas, tentang pokir. Apa itu Mas? Katanya, oh, sok nggak mau. Ternyata memang benar. Memang nggak tahu. Aku aja baru tahu kemarin itu. Oh, Apa itu pokir? Ya apa itu IPA? makanan apa itu? Aku kira makanan. Iya. Terus kemudian gini Mas, sebenarnya tujuan Tidar, maksudnya untuk tingkatan nasional ini apa sih dibentuknya Tidar? Apa dia hanya ikut seperti visi misinya Gerindra atau bagaimana? Enggak juga sih. Jadi gini, Tidar ini sebenarnya adalah satu wadah bagaimana kita dikenalkan tentang bagaimana proses politik itu terjadi ya. Kita digembleng menjadi intelektual politik yang matang sebenarnya. Dan tidak ada paksaan juga untuk menyeberang. Gitu ya? Iya, jadi banyak kader Tidar sekarang yang sudah menyeberang partai. Oh, tapi Pakai A ke pakai B. dan jadi pengkaderan intinya nantinya bakal kader di parpol. iya di parpol manapun dan sistemnya nggak mengikat. Oke. Jadi kalau dibilang oh Tidar ini bentuk doktrin untuk kita harus masuk Gerindra. Iya, kan ada itu organisasi. Iya, tidak ada, Oh, sorry. tidak Nggak mau nyebut. Iya. Kan ada itu organisasi tuh yang harus nanti kamu lewat saya partai ini dulu, baru mas. jenjangnya. Iya. Ya, ini enggak. Jadi setelah dari Tidar banyak juga kader kita yang ternyata lompat ke partai lain dan menjadi sesuatu di partai lain itu. Berdampak. Ya, lucunya gini. Kalau di kita nih secara normal ya. Secara normal ya dari saya partai mungkin akan jadi anggotanya Gerindra. Ya. Ya. Normalnya, Ini idealnya. idealnya. Ini yang loncat ke partai lain jadi waketum. Ada. Ada partai-partai besar kalau kita mau sebutin ada semua kader Tidar Siap, yang lompat nyebrang ke situ. Siap. Boleh disebut nggak sih? Iya sih. Jangan. yang Jangan. pokoknya salah satunya yang marsnya pasti kita hafal karena selalu tayang di TV gitu. Nah, itu loncatnya ke partai-partai seperti itu mereka akan jadi sesuatu di sana. Iya sih. Nah, ini kadang aku bilang oh kalau semuanya ngomongin Tidar ini harus terikat dengan Gerindra emang iya, tetapi kami pun tidak pernah dipaksakan untuk Tidar habis itu Gerindra enggak gitu. Kita juga namanya politik ya, politik kan fleksibel ya, mau tergantung manusianya. Kita mau loyal ke partai sampai mati dengan jargon kita kan berjuang tiada akhir, atau tergiur dengan tawaran-tawaran seberang kan gitu aja sebenarnya. Gitu. Tapi ada satu hal yang aku tangkap dari beberapa senior teman-teman di luar Jawa Timur terutama ya, yang membuat tetap nanti mendukung Pak Prabowo dan Gerindra itu adalah sosok. Soalnya ternyata gini, kan ADRT mungkin kalau teman-teman yang lain kan di Ansor mungkin atau di gerakan-gerakan kepemudaan yang lain kan memang gerakan politis ya, sudah politik. ADRT-nya itu biar ditata sedemikian rupa biar aman gitu lah, sampai setumpuk gini. Di Tidar ADRT-nya masih gini. Cuma untuk bulat satu suara, kami lihat itu sosok dan memang yang ditolak ukur yang akhirnya saya setahun ini
bertidaria dengan ceria. Kami punya slogan. Oh ya, slogan bertidaria dengan ceria. Itu dipakai sama teman-teman tidak seluruh Indonesia. Itu dari Mojokerto? Mojokerto. Bertidaria dengan ceria ini ternyata yang dijadikan currency prestasi itu bukan kamu anaknya siapa atau saldomu paling banyak siapa kan gitu, berapa saldomu, usahamu udah IPO apa belum, enggak, tapi bagaimana keberdampakanmu, terus bagaimana dirimu menjaga integritas dan komitmen. Itu yang aku suka. Itu yang paling penting. Tapi kalau seumpamanya kemarin kalau ada semuanya penghargaan gitu ya, Tidar Award gitu ya, PC Mojokerto ini akan jadi Tidar terbaik nomor 1. Jangan bikin UGR. Ini harus nih Mbak Rahayu. Semoga Mbak Rahayu melihat ini ya. Itu harus ada Tidar Award. Ya, serius. Jadi sebenarnya tahun-tahun kemarin ada tuh Tidar Award ada. Boleh nggak sih kita bahas waktu rame-rame kemarin? Ya enggak, nanti. Tapi aku gini, ada fenomena menarik itu dari Tidar Mojokerto. Aku ngeliat gini karena tolak ukurnya adalah keaktifan konsistensi anggotanya. Terus kedua ya balik lagi loyalitas mereka terhadap pimpinan-pimpinan, dan itu bisa dibuktikan oleh Tidar Mojokerto. Nah, sebelum masuk ke hal yang membahas soal huru hara yang kemarin, ternyata di balik layar tentang bagaimana menciptakan kondisi tenang di bangsa kita itu Tidar Mojokerto sangat terlibat loh. Ya. Mau diakui ataupun tidak, karena kerja keras tim cybernya mereka itu cukup diakui. Bahkan ketua umum kami bilang, gila kalian 24 jam ya jaga ini. Tidar Mojokerto. Iya, Tidar Mojokerto ini. Itu awalnya Cyber Mojokerto itu dibentuk. Wah, agak panjang ini. Agak panjang. Setelah ini pertanyaan simpel, saya tinggal jawab, Mas. Ya, itu dibentuk setelah Tidar Mojokerto terbentuk atau sebelumnya? Jadi waktu udah ngobrol sama Bagus pembentukan Tidar, akhirnya aku lihat arah geraknya Tidar dan Gerindra juga porosnya Pak Prabowo. Gimana kita lihat bagaimana Pak Prabowo mau kemana, kan gitu. Akhirnya Tidar Mojokerto membatasi diri, bukan membatasi apa ya? Kok kami memilih 3 Enggak gini. arah gerak? Bukan, ini karena memang keterbatasan. Jadi secara support kayak Tidar-Tidar yang lain yang sudah puluhan tahun, kan mereka udah banyak yang jadi dewa. Oh iya. Kadernya banyak. Iya. Nah, di Mojokerto kan belum ada. Nah, Mojokerto masih 0. Iya. Daerah lain itu Tidar itu bertidaran paling enggak ketuanya 2 tahun 3 tahun pasti dewan. Iya, ketuanya pasti jadi dewan. Gitu ya. Iya, rata-rata. Amin, semoga ke depan nih. Mas Devi. Belum. Nah, baru berapa tahun? Nah, karena keterbatasan itu, aku sampaikan ke teman-teman Mojokerto, bro, harus ada program itu. nggak perlu aktif ke lapangan yang menguras duit. Let's say kamu bantu dengan sosial media. Ya. Ini akan bisa hidup. Dia apa-apain, 80% anak Gen Z milenial kita itu nggak lepas daripada sosial media. Nah, kalau di saat yang lain turun ke lapangan dengan banyak anggaran yang dikeluarkan, lebih baik Tidar Mojokerto fokus di sosial media. Sosial media termasuk cyber itu ya? Cyber. Makanya yang sampai tadi yang internasional yang anak Mojokerto itu kan kok bisa dia langsung pulang itu gimana ya? Jadi Mojokerto karena ada beberapa masukan dari Bagus, dari beberapa teman, kita harus porosnya kan tetap Pak Prabowo. Pak Prabowo kemana sih? Yang jelas ketahanan pangan, kebudayaan, beliau konsen. Terus ya paling nggak mengawal cita-cita lah, mengawal cita-cita beliau. Cyber. Lah dari cyber ini di luar program-program yang tadi itu, cyber ini kami memulai awalnya pengen cuma edukasi pentingnya security system, security cyber secara personal, secara kelembagaan. Awalnya itu. Gitu. Awalnya kami bentuk yang namanya Camp Cyber Tidar. Ya. Sebenarnya itu ngajarin aja sih. Iya, untuk informatif aja. Itu nggak niat untuk kerjaan itu? Belum ada. Akhirnya malah rencana memang arah ke pertarungan 2029 pasti ada kan ya ngomong cyber. Cuman kami nantilah 2026, 2025 kita akan baru mau mulai. Misalkan pasukan cyber sosial media. Ternyata ada huru-hara. Sebelum 2 minggu sebelum huru-hara, salah satu anggota kami hasil riset yang dari luar negeri mau pulang, yang mau pulang itu dia pulang terus aku punya wangsit ini, wangsit hasil dari riset tapi bukan dari mimpi ya. Ini kayaknya bakal ada rame-rame ini secara cyber, secara nasional. Terus aku tanya beberapa tim gimana kita bikin, oke kita persiapan seminggu waktu itu, kita persiapan seminggu, ternyata betul hasil risetnya teman tadi anggota salah satu anggota terjadilah huru-hara itu. Oh yang kemarin itu ya? Iya, bahkan
target man, salah satu target man yang dijadikan kambing hitam, dijelek-jelekin secara cyber itu Ketua umum kami. Ketua umum kami. Mbak Yang kebetulan Rahayu. juga jadi DPR RI Komisi 7. Siap. Siap. Karena kok podcast kayak gini nih beberapa tahun yang lalu dipotong-potong, padahal niatnya nggak kayak gitu ya. Iya. Akhirnya dijadikan bahan itu akhirnya ya kami terpanggil Sampai berdampak ke beliau harus mengundurkan diri dari DPR RI. itu. Tapi nanti itu kita bahas soal pengunduran diri itu. Ya, pengunduran diri itu Jadi, pasti masih panjang ya pembahasannya. panjang sekali, berarti tadi nggak cukup satu segmen. Terus nggak cukup satu segmen. Tinggal ini pemirsa dendum.id ini mau tidak mendengarkan sampai berjam-jam. Karena tadi yang saya bilang, Mas Devi ini orangnya suka kerja, suka ngomong juga. Mas, gini Mas. Ya. Kemudian di luar kita membahas yang pengunduran diri Mbak Rahayu Saraswati tadi. Sebenarnya Tidar ini berarti kan pembibitan lah, mencari tunas-tunas muda yang punya jiwa nasionalisme tinggi, Iya, peduli termasuk sama mereka yang bangsa. peduli sama bangsa Indonesia. Kemudian yang baru-baru ini program Pak Prabowo, Ya, program unggulan Mas, ya. MBG. Bisa tidak saya bahas ini? Terus Boleh. bisa. Itu perlu Boleh ya? dibahas itu. Harus ya dibahas ini. Apalagi ada bagus nih. Siap. Bagus ini kalau tagline-nya ini pemerhati MBG. Siap. Kalau saya kan tidak di Mojokerto, yang Saya sengaja Mas, sengaja mau tadi saudara Ini saya sebenarnya Mas apa Bagus ini saja? Aku lagi pulang, lagi mengunjungi dapur-dapur ya kan. Ini jarang-jarang loh ketemu sama Mas Bagus ini. Kalau sekarang kita nanti sosialisasi perlu juga banyak. Iya, Terus penting. gimana tadi pertanyaannya? Penting nih, harus kita bahas nih. Mumpung ketemu sama Mas Bagus nih, putra asli Trowulan Mojokerto ini. Yang sekarang ya di dunia MBG ini punya nama besar. Asik. Enggak lah. Jadi Mas Bagus ini katanya tadi kan bilang apes. Saya sama Mas Bagus ini berteman ya tadi tuh sekitar 3-4 tahun yang lalu ya Mas ya. Iya. Dari kita masih kecil-kecil. Masih pang. Equality. Oh, equality. Equality for you and me and Forever. Jadi kan Mas Bagus ini kalau bisa diperkenalkan putra asli Jatipasar ya Mas. Jadi sumber. Jati Sumber. Ya. Jati Sumber Trowulan Mojokerto. Dia sebagai pengamat ya Mas ya. Kalau dikatakan pengamat. Pengamat bisa, praktisi karena turun lapangan ya. Iya. Ya. Kalau pengamat kan hanya tengok kanan kiri. Kalau ini enggak. Iya. Praktisi langsung terjun sampai ke Sentani. Iya. Termasuk MB, dapur MB ke SPPG yang terbaik ini Iya, sekarang di Sentani. Beberapa hari ini viral terus. Iya, itu Mas Bagus langsung terjun ke sana. Jadi ya dikatakan punya power lah ya Mas ya, Mas Devi ya. Sangat berdampak. Sangat berdampak. Punya kepedulian boleh lah gitu. Cuman ini pertanyaan saya ini nanti sebenarnya gimana sih MBG itu Mas? Kalau Mas Bagus atau Mas Devi mengamati MBG yang sudah berjalan Ini dibahas dari nasional apa dari daerah ini? dari nasional dulu nanti baru tarik ke daerah. Baru nanti Pak Bagus kita bahas dulu. soal fenomena-fenomenanya yang ada di daerah. Oke, siap. Sudah Gimana gini, sih Mas? Sudah gini, MBG ini adalah satu program yang cukup cerdik dari seorang presiden kita. Bahwasannya membahas soal ketahanan pangan itu kalau nggak ada pemantiknya nggak akan bisa jalan juga. Ya kan. Kalau seumpamanya ngomongin soal ketahanan pangan, tapi nggak ada market yang jelas juga susah juga kan. Ya. Nah, sistem ini dibuat bagaimana memunculkan UMKM baru, ya, sektoral ekonomi baru, terus lapangan pekerjaan baru. Ini cukup luar biasa. Jadi MBG itu tidak soal memberikan anak makan, tetapi efek domino dari program ini yang perlu dibahas sebenarnya. Saat ini di tahun 2025 di bulan Oktober ini sudah terbangun sekitar 10.000, ya, mau 10.000 dapur. Let's say satu dapur itu ada 50 pegawai, ya kan? Kita bisa kalikan ada 50.000 lowongan pekerjaan baru. Ini hanya di sektoral dapurnya saja. Belum lagi ke suppliernya. Dari supplier ini pasti ada pegawainya lagi dong. Iya, betul. Ya kan? Betul. Entah pemerah susunya, pengemas susunya, Betul. ya kan? Terus sayurnya, petani sayurnya, terus efek dominonya lagi kemana? Ke sektoral pupuk, bagaimana pupuk nasional bisa hidup, ya kan? Terus lahan-lahan yang nggak produktif mulai bisa dibuat menjadi lahan produktif.
Jadi efek domino dari program ini cukup besar sebenarnya. Tetapi kadang kalau kita bisa mencermati peluang-peluang itu, ini sebenarnya eh, bagaimana peningkatan-peningkatan SDM itu menjadi salah satu goals dari program ini. Tetapi di sisi lain ada peningkatan-peningkatan ekonomi, mikro maupun makro, yang banyak masyarakat kadang meremehkan, ya "Oh, ini cuma ngasih makan." Saya sorry banget, maaf banget. Ini bukan soal kasih makan, tapi bagaimana efek domino yang akan diciptakan. Ya. Negara Indonesia ini tergolong negara yang telat untuk melakukan program ini karena di beberapa negara-negara Cina, maju Jepang, ya, Cina, sudah ya. Jepang, Korea juga. Korea, India, ya bahkan saat ini Malaysia itu hanya di beberapa wilayah. Itu kemarin waktu saya bincang dengan setiasa politiknya Perdana Menteri Malaysia, dia bilang bahwasanya ini program gila Pak, dia Ya. bilang gitu. Dengan 200 juta penduduk, ini problematiknya pasti akan luar biasa. Dan ini sebenarnya nggak bisa di-compare Pak dengan kami di Malaysia. Ini head to head-nya sama India, head to head-nya sama Cina, Tiongkok memang. gitu. Karena jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya. Terus perlu digarisbawahi juga bahwasanya bonus demografi kita paling besar Ya. di dunia. Iya. Nah, ini membuktikan bahwasanya untuk penerima manfaat itu jauh lebih banyak sebenarnya daripada negara-negara lain. Iya. Ya kan? Nah, sektoral-sektoral yang seperti ini yang ditangkap oleh seorang Bapak Prabowo Subianto untuk dijadikan sebuah program atau ya program unggulan beliau. Nah, kita pun sebagai orang yang turun langsung di lapangan melihat situasional di daerah, bagaimana euforianya masyarakat, bagaimana euforianya penerima manfaat, itu cukup luar biasa gitu. Jadi jangan, ya kayak kemarin ada beberapa kasus lah ya. Aku rasa ini bisa dikatakan human error atau ada yang orang bilang konspirasi. Aku rasa ini adalah satu hal yang wajar dan bisa dievaluasi sebenarnya. Karena di negara-negara yang sudah running kayak India, Cina, sampai hari ini pun masih terjadi hal yang seperti itu. Human error. Human error. Tetapi ini juga tidak boleh dinormalisasi. Pemerintah juga terus berevaluasi untuk meningkatkan kualitas pangan yang disajikan. Mulai dari standarisasi dapur, sekarang ada sertifikasinya, terus ada standar sertifikasi untuk kokinya, chefnya, SDM-nya. ya, terus juga diwajibin punya konsultan chef, terus ahli gizinya. Ini kan berarti ini membuktikan bahwa ini keseriusan pemerintah. Pemerintah bukan sengaja untuk meracuni anak gitu, tapi ini adalah keseriusan pemerintah untuk mengevaluasi kegagalan yang terjadi. Dan itu masih minoritas gitu. Dari 10.000 dapur yang jalan, hanya ada 76 kalau asal kemarin kasus yang terjadi gitu. Jadi kalau angkanya itu dari 200 sekian juta itu penerima manfaat yang sudah running, itu kalau dibanding bukan 200 juta. berapa? 1.500.000. 1.500.000 itu kalau dibanding sama 5.000 sampai 6.000 kasus ya. Itu kan bukan ngomongin normalisasi angka-angka ya. Kalau secara di persentase 0,017%. Ya, dan di bawah 1%. Dan itu ya di bawah 1%, dan itu untuk semuanya ditutup program ini saya rasa akan sayang sekali. Ya, karena efeknya luar biasa. Ini satu contoh, ketika saya turun ke daerah Rote, NTT ya, di Nusa Tenggara Rote, Timur ya. saya bertemu dengan beberapa petani, dia bertemu dengan beberapa pedagang ikan, dia bilang, "Pak, bolehkah saya ucapkan terima kasih ke presiden kita?" Gitu. Apa yang terjadi, Pak? Kami menjual hasil tani kita, hasil kita mencari ikan dengan harga yang bisa saya sesuaikan. Jadi tidak ada monopoli. Akhirnya saya bisa membayar hutang-hutang kami, Pak. Nah, ini salah satu yang saya bilang, ya emang kalau yang di kota nggak akan bisa merasakan seperti yang di daerah-daerah ya. Ya Mas, ini Mas Devi harus ikut ini. Sama Mas Bagus ini, biar tahu. Ke daerah ya? Ya. Bukan hanya Enggak. cerita, Enggak, harus tidar, harus ikut ke Ya, sana. makanya di Mojokerto juga saya kasih PR ketika kemarin ada kasus di Mojokerto juga kan tentang kelayakan pangannya yang nggak sesuai. Saya bilang harus tindak tegas yang seperti ini. Kalau memang nggak layak, stop dah.
masih banyak kok orang-orang yang serius mengawal program ini ya kan. Betul. Nah, akhirnya untungnya Tidar Mojokerto responsif, dia membangun satu Lapor Tidar. ya semacam call center lah untuk pengaduan masyarakat lah untuk supaya program ini bisa dikawal bersama-sama kayak gitu. Gini Mas, betul memang yang Mas Bagus katakan tadi pemirsa, bahwasanya ini program gila yang diambil untuk langkah Pak Prabowo untuk mencerdaskan, dan dari satu pintu itu banyak dampak sosial termasuk memang kita tidak bisa memanen untuk 1-2 tahun ke depan, mungkin 10 tahun. Ya, sepakat. Karena kalau anak dikasih gizi yang bagus itu pasti ya besok-besok cerdas pasti ya kan? Otomatis itu. Otomatis. Ya kan? Ini anomali yang terjadi di Papua. Di Papua itu ada dapur di pinggiran Danau Sentani. Ya. Dia melayani untuk penerima manfaat yang ada di pulau-pulau di tengah-tengah danau. Itu hari pertama kapal belum nyandar, siswa udah nunggu di depan. Sampai segitu Nunggu di depan, di dermaga. Antusiasnya. Iya, di dermaga. Karena pengiriman mereka tuh nggak ada yang darat ya, pengirimannya pakai speedboat. Nah, mereka tuh sudah menunggu. Hari pertama saya lihat, mereka masih kan kelihatan orang gizinya bagus atau enggak kan kelihatan. Iya. Mungkin dari raut wajahnya ya kan, terus bentuk ekspresinya mereka gitu, terus cara mereka semangat bersekolah itu kan salah satu faktor untuk menimbang ini anak benar-benar kurang gizi dan anak yang gizinya jelas gitu. Nah, program ini di Danau Sentani dijalankan selama seminggu, perubahannya sangat-sangat drastis, sangat-sangat drastis. Tingkat absensi siswa yang hariannya 60% ini menjadi 80-90% per hari. Iya Mas. Gitu. Nah ini kan bahwasanya, ayolah ini program ini bukan soal lagi, bukan soal kasih makan, tapi efek dominonya gede. Iya, memang betul Mas. Jadi saya dulu kan sempat hidup di Flores, Indonesia Timur, di Flores. Jadi memang di sana itu Mas, anak SD, SMP, SMA dikasih pilihan 2 sama orang tuanya, yang saya tahu. Kamu mau sekolah atau nggak sekolah? Mereka rata-rata pilih sekolah. Karena apa? Karena mereka kalau misalkan sampai nggak sekolah, disuruh kerja, bantu pikul kemiri, belah kelapa, dan mereka sekolah itu tanpa ada sarapan, tanpa ada bekal, tanpa ada uang saku, boro-boro uang saku. Mereka mau belanja di mana? Mereka dikasih uang jajan, mereka mau jajan di mana? Nggak ada kantin. Jadi mereka di jalan itu mereka cari kelapa, kemiri, mereka ditimbang langsung ke pengepul-pengepul gitu Mas. Itu kan kalau di luar. Sedangkan kita tarik lagi di Mojokerto ini. Karena MBG ini kan memang program gila tadi. Otomatis kan banyak yang nggak suka juga. Oh banyak. Mungkin dari lawan atau oposisi kan gitu Mas. Kemarin Mas di termasuk di Mojokerto. Di SMA, nggak perlu saya sebut SMA-nya, itu kan sempat viral video ada belatungnya. Itu Tidar gimana sih nanggapinya Mas? Dan penindakannya bagaimana? Jadi gini ya, lagi-lagi program ini adalah program revolusioner. Sebelumnya tadi, yang dulu itu gak mungkin, program mungkin nggak sih pemerataan makan siang bergizi untuk anak-anak seluruh Indonesia, yang notabene hanya sekian persen aja yang punya fasilitas itu di kota-kota pun di kota-kota pun itu sekolah-sekolah favorit doang kan yang dapat kayak gitu. Dapat catering. Sebentar, saya putus. Sekolah-sekolah favorit kalau di kota besar malah banyak loh yang nggak mau menerima karena takut ada belatung, keracunan. Ini sebelum kita bahas belatung ya. Jadi waktu kita bahas ada program revolusioner ini. Gimana ini mematahkan banyak banyak stigma negatif tentang program pemerintah. Yang awalnya kan gini, apa mungkin cuma 15.000 atau berapa itu harganya kan fluktuatif tuh. Mungkin ngasih makanan bergizi. Loh, itu sangat memungkinkan ketika tanpa ada potongan dana politik. Itu penting tuh. Soalnya gini, kalau kalau teman-teman yang pemerintah semua ya yang dengar ini, abang juga tahu gimana program atau proyek lah dari pemerintah pusat turun ke daerah itu potongannya segini.
Gini. Mestinya dari pusat itu 10, misalkan datang sampai Kabupaten Mojokerto atau sampai desa-desa itu nerimanya 1,1. Ini harus di-cut atau enggak ini? Enggak, Enggak, gas ya, gas ya. gas. Yang benar katakan benar, salah katakan salah. Betul. Lah, di program MBG kami lihat itu dari soalnya tanpa lewat pengurus pemerintah daerah juga ya, tanpa provinsi, langsung dari BGN langsung ke dapur. Programnya dari BGN langsung ke mitra, ke yayasan, tetapi secara keuangannya itu dari Kementerian Keuangan langsung ke Kemenku. Tanpa ada potongan-potongan. Sehingga apa? Langsung ke mitra. Kalau kita ngomongin 15.000 untuk bikin 10 porsinya mungkin kita nggak. Lah tapi ini kan per dapur bisa 3.000 porsi. Ya, Nah, minimal akhirnya apa? 2.500 lah. Secara bisnis, kalau teman-teman yang food di F&B, bayangin udah buka dengan segala SOP-nya, dengan segala juknis yang diterapkan oleh BGN yang ketat sekali itu, ketika sudah launching tanpa branding, tanpa sosialisasi, dia Tanpa cari pasar lagi ya. tanpa cari pasar, Iya. dia nggak ngurus positioning, ya 4W Nggak perlu sewa 4P dan dia nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Seleb Dia udah nggak perlu. punya penerima manfaat yang disebut customer kalau dalam bisnis itu 3.000 porsi. Dia tinggal dikalikan. Sehingga ketika 15.000 itu utuh, jalan lain porsi makanan bergizi bisa diterima teman-teman di PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Lah perihal kayak belatung kemarin ini hasilnya kemarin ada beberapa risetnya teman-teman kami selain Tidar Mojokerto punya program hasil masukan dari Bro Bagus di Tidar manggilnya itu Bro sama Sis. Yoi. Bukan ses ya? Bukan. Jadi Bro Bagus bilang, Tidar Mojokerto harus jadi percontohan untuk kawal MBG. Oke siap. Akhirnya kami bikin yang namanya Lapor Tidar. Lapor Tidar itu apa? Mari kita kawal bareng. Kalau jelek bilang jelek, kalau baik ayo kita bilang baik. Ketika ada laporan-laporan ini kami menerima beberapa laporan termasuk yang ada belatungnya itu. Dan Belatung terus porsinya nggak sesuai. Itu banyak memang oknum-oknum yang menjalankan ya, bukan oknum BGN tapi orang-orang mitra BGN yang tidak menjalankan sesuai juknis. Padahal di juknis itu udah rigid semua dan publik harus tahu. Tidar meskipun saya Partai Gerindra, kita akan melakukan inspeksi beneran ketika ada laporan di masyarakat terkait MBG ini. Ketika porsi yang nggak sesuai gitu, hanya cuma nggak pantas untuk dijadikan ngomong ini adalah porsi makanan bergizi, nggak pantas. Itu akan kami tindak, makanya kami bikin tidak lapor. Tapi kan begini Mas, untuk porsi ini kan MBG ini melayani termasuk kalau sekolahan itu mulai dari KB, TK, termasuk sampai SMA. Betul. Porsi untuk TK dengan SMA nggak bisa disamakan. Beda. Ya kan? Kemudian untuk porsi ini nih, dia yang salah itu memang dari ini jatahnya untuk SMA dikasihkan ke KB, terus KB jatahnya KB kasihkan ke SMA. Dari itu yang kan paling susah bertanggung jawab. Kalau ngomongin kita nggak nyari salah-salahan ya, Iya. tapi ngomongin tentang program ini berjalan dengan baik. Ketika sudah dari pusat sudah ngasih kultur, ngasih gaya dan cara kerja program ini seketat itu dengan tanpa potongan dan lain-lain, berarti teknis di lapangan harus sesuai. Harus baik. Siapa yang bertanggung jawab? Di situ ada SPPI, kepala dapur biasanya. Kepala dapur. Jadi yang ngomongin bertanggung jawab adalah mitra sama kepala dapur. Bagaimana kepala dapur itu mengorkestrasi SDM-SDM yang ada di dapur untuk menyediakan makanan bergizi yang layak. Tapi kadang gini Mas Dep, kalau saya pribadi ketika ngecek ke lapangan di beberapa wilayah, anomali yang terjadi balik lagi, nggak bisa juga nyalain mitra maupun SPPI. Ya. Karena kadang yayasan itu bermain. Bagaimana yayasan bisa bermain? Gini, Ini gimana? Sedangkan ada kepala dapur atau SPPI loh, Mas. gini. Banyak dapur, banyak mitra itu yang terafiliasi dengan yayasan bukan punyanya sendiri. Oh, paham. Jadi dia numpang yayasan orang lain. Paham. Nah, yayasan ini kadang memasang tarif. Oh, ada begitu ada, Mas? Ada. Berarti sama kayak proyek tadi dong. Iya ada. Makanya gini, Pak Prabowo, BGN itu menyiapkan formulasi kenapa harus pakai yayasan supaya nggak kena pajak kan. Iya.
Nah kalau dipotong ini kan akhirnya jadi satu problem di makanan yang disajikan. Iya, iya. Nah justru kadang orang bilang bahwasanya ini kegagalan BGN, ini kegagalan presiden. Akhirnya digoreng seperti itu. Iya, padahal SOP yang terjadi itu nggak ada potongan-potongan yang terjadi. Jadi yayasan-yayasan nakal ini terkadang membuat aturan sendiri ke mitra untuk melakukan potongan-potongan yang di luar wajar. Let's say kalau royalti nggak ada masalah. Iya. Ya, mitra memberikan royalti terhadap yayasan yang mengatur karena Iya. yayasan ini Karena manajemen administrasi. ya, administrasinya, Ya, oke. terus dia ngatur sebagai makernya juga, ya kan? Iya. Terus flow dari keuangannya seperti apa, Iya. terus menjaga kualitas dari mitra seperti apa. Ini kan sebenarnya tugas dari yayasan. Nah, kalau yayasan sebenarnya bekerja dengan pada fungsinya, aku rasa royalti okay yang lah, diberikan it's okay lah ya, let's say gitu. seperti itu. Tapi Okay kadang lah. ada yayasan yang hanya memungut, tapi dia tidak menerapkan SOP yang terjadi. Kadang mitra nggak tahu loh. Pernah ada temuan seperti itu, Mas? Wah, banyak banget. Ini yang satu contoh di Riau. Di Riau ya. Ini warung Padang, Bos. Warung Padang yang masih beroperasi. Gitu. Tapi dia juga melayani MBG. MBG. Cuma dicat gitu aja. Cuma dicat aja bangunannya. Syaratnya Dan enak dikasih sekali syaratnya. Nah, makanya ini kan Terus SPPI-nya nah, gini. Ini akhirnya menjadi sektoral baru mainan mereka. iya. Gitu. Ini nggak Ada tahu ya. hal baru karena lagi nih berarti. makanya saya selalu mendesak BGN untuk segera membentuk satgas di lapangan, ya kan? Akhirnya direspon dengan sekarang menutup portal dan mengevaluasi semua mitra-mitra mereka. Ini bener nggak? Ini standar nggak? Gitu. Terus sekarang sudah ada standarisasi bangunan dapur ya kan? Iya. Yang tersertifikasi. Jadi Mulai dari luasan. ini bentuk keseriusan pemerintah sebenarnya. Nah, tinggal mencari benang kusutnya sebenarnya permainan-permainan ini. Apakah ini oknum di BGN pusat, ataukah SPPI, atau Korwil, Karek, dan instrumen-instrumen yang lainnya? Yang Tugasnya Mas dibawa- Bagus ini berarti. yang Tugasnya Mas Bagus ini berarti. Sebenarnya bukan tugas khusus. Ini tugas bersama mengawal. Let's say kadang pun ya, ini aku ngomongin oknum, kadang aparat hukum kita juga bermain di dalam. Gitu ya. Sampai segitunya. Bos, Ini kita ngomong real nih ya. real ya, kita ngomong real ya. Ada faktanya memang. Aku bodo amat mau nanti diculik atau apa. Aman Mas, Ya, aman. tapi Mas. saya karena saking Aman. cintanya dengan Pak Presiden, Ya. saking cintanya dengan Harus masyarakat begitu loh. Indonesia, ya kita harus buka situ. Terkadang kita pun ketika berkoordinasi dengan aparatur di daerah untuk meminta data, terus meminta pengawalan bagaimana program ini berjalan, itu masih ada permintaan-permintaan khusus dari mereka gitu, terutama Masih seperti itu. masih. Ini budaya, Bos. Ini di Indonesia udah Jadi budaya. orang-orang rakus Iya, gitu ya. sebenarnya yang teriak-teriak soal wah ini korup bla bla bla. Justru itu mereka. Mereka belum punya kesempatan untuk korupsi aja Ya, sebenarnya. betul. Aku rasa kalau mereka ada di posisi itu akan sama. Tertawanya mulai nggak enak ini. Nah, Ketua Tapi memang tidak. di lapangan kayak gitu. makanya gini, makanya adanya adanya Harus makan dikasih, bergizi ini itu akan menciptakan satu efek bagaimana daya kembang anak nanti untuk berpikir yang lebih baik dan menghilangkan budaya-budaya yang seperti ini. Jadi aku bilang ini project yang sangat jangka panjang gitu. Iya. Maka kalau anaknya nggak bergizi ya kan, bagaimana dia bisa mikir oh ini ada kasus Karena mereka ini generasi penerus loh Mas. Ya. Yang besok-besok bakal mimpin Indonesia loh. Fondasi Ya, pertama itu ya, kalau tanpa diiringi dengan otak yang cemerlang karena DNA-nya udah bagus, dapat nutrisi bagus, Iya. otaknya bagus, dapat buku berapapun, ilmu berapapun akan susah masuk. Ya. Nah, program ini tuh luar biasa. Selain yang dibicarakan sama Bro Bagus tadi, ketika ini berimpact secara ekonomi, secara kultur politik juga. Ya. Terus bagaimana cara pandang tentang program juga ngefeknya itu kayak gitu. Ya tinggal evaluasi, makanya Bu Tidar hadir untuk apa? Untuk menerima laporan-laporan, terutama yang di Mojokerto ini. Dan ini boleh loh teman-teman Tidar atau organisasi kepemudaan yang lain di luar. Ya akhirnya kemarin karena ada lapor Tidar kemarin, akhirnya menu yang kemarin nggak standar bisa dievaluasi dan sekarang sudah normal kembali.
gitu. Ya, ini saya sebagai masyarakat ini sangat-sangat berterima kasih dengan adanya Tidar ini, termasuk pengaduan seperti itu memang penting. Penting. Memang sangat-sangat penting. Dan itu sebenarnya kita bukan- masyarakat penting butuh seperti itu. Mas. Bukan ngomongin siapa yang harus bertanggung jawab, tapi seluruh masyarakat Indonesia harusnya bertanggung jawab membawa Ya. gini. Kalau kita masih menjadi masyarakat yang konsumtif, ya mau sampai kapanpun kita akan jadi pasar. Sedangkan Indonesia ini lagi mencoba untuk menjadi negara pemasok dunia, ya kan? Ya, ayo kita dukung gitu. Jangan cuma ya kita kadang di kota banyak anak yang tidak mau menerima MBG. Ya, kalau tidak mau menerima, perlakukanlah dengan baik makanan itu. Ya. Tapi jangan pernah mengejek ini program. Ini program kalau kalian disuruh mikir mungkin pecah dengan kepala. Ya. Saya pun turun ke lapangan itu, ini dari Papua, dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, complicated permasalahannya. Ya. Tetapi karena saking cintanya saya terhadap bangsa Indonesia, ya ini harus diperbaiki. Saya harus ngecek. Bahkan kalau saya kadang ngomong sama Pak Waka ya, Pak Waka Badan, Pak Sony Sanjaya, saya bilang ke Pak Sony, Pak, kalau saya dikasih wewenang Pak hari ini Pak untuk melakukan sidak, saya habisin Pak mitra-mitra itu. Gitu. Iya. Untungnya Pak Sony bilang, Mas Agus, kalau ada informasi yang jelek bilang sama saya. Iya. Saya akan tutup dapur itu. Dan itu terjadi di Riau. Ditutup. Yang nasi padang tadi. Ditutup. Tidak hanya yang nasi padang. Jadi ada satu dapur yang bangunannya masih pakai terpal. Terus serius lah ya? Iya, agak serius. Terus ada di belakang bangunan itu kebetulan pas cerobong pembuangan asap dari pabrik. Itu kan nggak boleh di SOP-nya kan nggak. Nah ini nggak higienis ya. Ya ini kan terjadi. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Waka Badan dan direspon baik. Akhirnya ditutup dapur ini. Makanya saya lihat sekarang nih apa ya, dapur MBG ini kalau saya lihat termasuk dampak lingkungan sanitasi. Iya. Itu kan diperhatikan sekali ya. Iya benar. Mas, yang tadi yang di Riau itu sampai bisa berdiri mungkin karena ada Iya. orang di belakang yang bermain ya. Iya, dan rata-rata kalau ini mau dipikir atau kadang dijadikan bahan evaluasi diri sendiri pribadi. Ini khususnya untuk mitra-mitra. Kadang tanpa kalian sadar dengan kalian kadang berucap, kita bisa kok bangun dapur ini gampang karena ada jenderal di balik kita. Ayolah. Gitu loh. Ini bukan soal backinganmu siapa gitu. Tapi bagaimana kamu menciptakan kualitas makanan untuk anakmu untuk sendiri. ke depan loh. Ya, ini untuk anakmu sendiri. Iya, gitu. untuk generasi besok. Ya. Nah, penerus kita yang besok-besok. Bahkan Tidar pun sampai hadir ke dapur-dapur yang mau running. Kita sampaikan ke relawan-relawan yang mau masak nih ya, tenaga-tenaga yang mau masak, saya sampaikan, ibu-ibu bahwa Pak, please ya, jaga makanan ini dengan baik-baik. Anggap aja ngasih makan anak kalian. Ya. Kalau ada rambut, ada kuku, ada apa, tolong bersihkan. Tolong evaluasi besar-besaran. Kepala dapur juga gitu. Kepala dapur harus belanja sesuai SOP yang berlaku. Kalau harus dihabiskan uang 10.000 untuk belanja, habiskan. Gitu. Oh, saya nanti takut diaudit, Pak. Jangan pernah takut kalau kualitasnya bagus. Ya kan, bener kan? Semua akan mengalami audit, bro. Karena kita pakai keuangan negara, semua pasti akan kena audit. Tetapi bagaimana kita bisa mendebat ya, audit yang terjadi dengan kualitas yang kita berikan, aku rasa akan aman-aman saja. Beda kasusnya ketika kamu kurangi jatah pembelanjaan, ya kan? Akhirnya menjadi temuan. Berarti kamu nggak bisa kerja dong, memaksimalkan anggaran ini dengan baik. Betul. Ya kan? Akhirnya tampilannya nggak bagus, gizinya nggak ada, porsinya juga awut-awutan. Ini yang menjadi permasalahan di BGN ini gitu. Tapi Mas, kalau kita kan anak daerah nih Mas, kalau ada hajatan, kita masak hari ini untuk 2 hari ke depan kita makan, ini masih nggak apa-apa. Nggak ada yang keracunan. Tapi kemarin di Bandung Mas, ada kasus yang diduga 1.000 siswa keracunan loh Mas. Itu kira-kira ada sabotase atau memang bagaimana Mas? Atau memang bahannya ini mungkin pestisida? Gini. Coba sih. Gini, memang akan pasti itu ada. Mas Bagus sempat kesana nggak itu? Iya, kesana dong. Saya Coba ke daerah-daerah yang pasti Coba bermasalah jelaskan pasti. Mas. Gini, memang ada beberapa kontroversi ya yang menganggap bahwa ini adalah konspirasi, ini adalah sabotase. Nah, dari sini sebenarnya kita nggak perlu untuk membahas soal konspirasi apa yang terjadi. Tetap fokus aja menjaga kualitas, ya kan? Dan itu harus diakui oleh BGN. BGN harus responsif sebenarnya. Soal keracunan nggak keracunan itu bagaimana pengawalan di lapangan, Bos. Saya rasa. Sekarang kalau kita ngomongin mitra-mitra nih, ya udah kalau ada keracunan stop, evaluasi.
tindak, Tapi kan gini Mas, bikin aturan hukumnya. kadang kan mungkin ada hal-hal eksternal. Kita kan Iya, ya bisa kita tidak boleh menutup Iya. artinya di lapangan realita lah. Ya, bisa jadi. Kalau langsung misalkan Mas Bagus dapat info seperti itu terus tiba-tiba ada pengaduan di mana dapur atau mitra ini ditutup, kan kasihan juga Mas. Tidak menutup kemungkinan mereka ini investasi besar-besaran loh untuk buat SPPG atau apa dapur MBG ini, ya kan? Terus solusinya kira-kira Mas Bagus? Iya, makanya gini. Masa hanya langsung tiba-tiba tutup begitu kan kasihan. Gini, investigasi itu harus dibuat, ya kan? Makanya BGN harus membentuk tim investigasi kan. Ini belum ada. Sudah mulai. Sudah mulai. Nah, dari identifikasi makanan itu kan ada hasil lab yang dimunculkan. Apakah memang ada barang yang Di luar makanan. di luar resep yang diberikan atau memang sesuai resep tetapi penanganan dan treatment makanan yang berbeda. Satu contoh aja, satu contoh. Ayam, ini ngomongin ayam mentah, kalau udah di atas 18 derajat suhunya, dia akan mengandung racun, Bos. Iya, sama kayak bayam kalau nginep ya. Iya. Oh iya betul. Nah, makanya harus diperketat, supplier maupun mitra harus membuat sebuah perjanjian menjaga kualitas dari bahan baku yang akan diolah. Ketika ayam ini sampai di dapur, dicek suhunya, diperhatikan detail bagaimana bahan bakunya. Oh, ini aman, ini ayam segar, ini suhunya di bawah 18 derajat atau 18 derajat flat, bisa diterima gitu. Nah, terkadang permainan-permainan harga ini yang menyebabkan ketika ayam ini kualitasnya udah jelek, potongannya kecil-kecil, bahkan suhunya di atas 24 derajat loh. Mereka menerima bahwa mereka tidak sadar ketika ayam itu sudah di atas 18. Ini yang paham sebenarnya bukan saya. Ahli gizi. Ahli Ahli gizi gizi, sebenarnya. siap. Tetapi ini pengetahuan saya ketika saya mencari bagaimana bakteri di ayam itu bisa bertumbuh kembang. Oh, ternyata di angka 18 derajat Celcius itu bakteri akan semakin hidup. Nah, ini bisa jadi faktor dari pemilihan bahan yang nggak benar atau memang ada sabotase. Nah, tetapi BGN sebenarnya sudah mengantisipasi adanya sabotase dengan memasang CCTV di areal dapur. Ya. Makanya di SOP-nya di Juknisnya itu Ada dibuat CCTV ya di 12 titik minimal Ya. itu harus terpasang. Terutama di dapur Iya, di dengan wilayah-wilayah packing vital, ya. dan packing. Itu untuk melihat kalau memang ada sabotase pasti ada sesuatu yang ditaruh. Ya. Ya kan? Tapi kalau memang nggak ada sabotase berarti memang menjaga kualitas dari bahan baku itu yang kurang. Nah, ini perlu ada identifikasi. Makanya kalau kita masih Makanya Satgas tadi penting. ya, aku juga harus fair untuk ngebahas soal keracunan ya. Itu penting karena itu jadi sangat nggak itu jadi nggak semua bilang ini ini sabotase, ini A dan B. Aku rasa ini bahan evaluasi bersama. Kalau memang ada sabotase ya udah lakukan identifikasi. Kalau memang terjadi sabotase ya udah lakukan proses hukumnya. Gitu yang berlaku. Tapi harus segera itu Mas, karena Iya. jangan sampai ada korban yang Ya. Tapi apa cukup menarik lanjutan sih lagi. di lapangan orang-orang pada pimpinan daerah terutama ya proaktif juga ketika ada masalah di dapur gitu langsung turun pimpinan daerahnya membantu untuk men-stop dan investigasi ini. Ya, Soalnya belum lagi ini, makanya itu kenapa kok bukan berarti menyalahkan ya Gus ya, tapi memang tanggung jawab penuh memang di kepala dapur sama ahli gizi juga. Karena banyak loh, mungkin sama-sama lain kali undang tuh ahli gizi itu. harus Jadi mungkin nanti bagaimana lewat beberapa Mas Bagus bahan ya. itu nggak boleh dicampur. ahli gizi sama SPP itu harus berdasarkan surat dari pusat, Bos. Lah, apa itu? Beberapa bahan nggak boleh dicampur. Kalau dicampur bisa jadi racun. Itu banyak tuh yang terjadi tuh. Juga misalkan yang ada belatung kemarin tuh. Ya. Ketika ayam ada belatung, ternyata hasil risetnya teman-teman itu kadang-kadang dari acar atau bayam sayur-sayuran segar itu kadang-kadang itu pindah. Ya, Akhirnya ada beberapa SPPG atau dapur itu kalau sayur sama buah itu dikasih plastik. Biar ketika ada iya. belatung atau yang di luar Nggak langsung jangkauan, masuk ke nggak langsung situ ke makanannya. karena mereka kan lewat telurnya Betul. itu ya. Kalaupun misalkan gini, soalnya nggak make sense ada belatung di makanan yang baru beberapa jam dimasak. Iya, karena kan segar semua. Iya, berarti ketika ada belatung, pertanyaannya ini belatung dari mana? Iya. Kan gitu. Iya. Itu kecuali kalau ayam itu sudah nginep berhari-hari. Iya. Kadang itu gini Mas, Mm-mm. lalat hijau itu, dia kan hingga mereka kan hinggap di situ. bertelur dan beberapa menit berikutnya. Iya, dia kan keluar jadi baru. macam belatung itu. Ya, ini Memang sangat menarik banget. Ya, ini memang program Terus MBG banyak ini. riset lagi ya Mas ya. ya banyak Harus di lapangan banyak lagi ya. hal yang harus dibahas sebenarnya soal MBG ini ya. Tetapi poin besarnya adalah ini program yang sangat baik. Pemerintah harus siap dengan segala konsekuensinya.
Terus masyarakat juga harus mengawal dan menerima dengan baik. Karena balik lagi ini bukan soal politik lagi ya, tapi bagaimana visi misi. Nggak mungkin lah presiden ini melihat dari oh kamu anaknya partai A, nggak akan mungkin aku kasih makan. Enggak gitu. Semua rata kita akan bagi. Bahkan mitra pun Pak Presiden nggak membatasi. Ini punyanya siapa, ini punya siapa, nggak membatasi. Kalau seumpamanya Pak Presiden egois nih, tinggal aja panggil satu konglomerat. Sini kamu bangun 60.000 dapur. Oh beres. 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 Finish kan? Beres. Nah kalau ini dikatakan ini politik, Ngapain ribet-ribet? ngapain ribet-ribet? Ya kan? Gitu kan? Panggil aja Boyer. Iya, selesai. Satu aja. Satu, selesai. Bangun 60.000 Si dapur. A, beres. Selesai. Gitu. Buat apa Tapi kan ini melibatkan kan rakyat presiden kecil? mikirnya nggak bisa, ini ekonomi masyarakat. Ya. Gitu. Ini ekonomi masyarakat yang harus dihidupkan. Dan itu berkaitan dengan ketahanan pangan. Iya. Gitu. Sekarang kalau kita lihat banyak teman-teman muda di sekarang kita jadi petani muda. Ya. Iya kan? Ya, Tiba-tiba banyak. kawanku jadi supplier telur. Dari mana ceritanya? Bos, ada peluang MBG nih gitu, Mas. Ya. Mereka jadi berpikir. Berpikir, gitu loh. Nah, aku rasa terus gini, menerima pegawai dengan tidak adanya batasan usia. Ya. Itu hanya terjadi di BGN, di MBG ini. Jumlahnya berapa kalau di total itu? Satu dapur itu 47. Plus 3 ini yang kepala dapur, ahli gizi dan accounting. Nah yang 47 ini nggak ada batasan usia, jadi ibu-ibu bisa kerja, bapak-bapak Yang biasa cuman ngerumpi, yang bisa ngerumpi kerja. ya, mereka kerja dengan standar gaji yang sudah ditetapkan, bos. Minimal 100.000 loh. Let's say kalau dapur ini beroperasi 20 hari, mereka dapat 2 juta. Ya. Sumber pemasukan lagi Sumber untuk pemasukan keluarga baru mereka. lagi, ya kan? Nah ini yang sebenarnya aku bilang wah gila ini program dahsyat. Nah kami sebagai kader, kami sebagai anak lah ya, anak biologi politik dari Bapak Presiden kita ya, tanggung jawab moral kami mengawal. Gitu. Makanya nggak peduli waktunya kapanpun, nggak peduli jaraknya kapanpun, kalau saya diperintahkan untuk coba bantu dapur sana untuk bikin standarisasinya ya saya akan bantu gitu. Makanya kita bisa sampai ke Sentani, sampai ke Riau, Rote. Nah ini karena memang kepedulian kami sebenarnya gitu. Dan ini memang perintah dari Bapak Presiden untuk semua kadernya untuk bisa mengawal seperti itu. Iya. Mas, kenapa Bapak Presiden kemarin menunjuk Pak Dadan ini kan? Basicnya beliau ini lulusan pertanian. Sedangkan MBG ini kan BGN ini kan Badan Gizi Nasional. Ya. Di mana harusnya kan dari ambil gizi. dari ahli gizi atau apa. Makanya saya lihat di lapangan kok sampai ada menu burger, pizza. Itu kan junk food, Mas. Ya. Ini kan coba kalau Tidar ini Tidar saja yang ngomong. Kalau Tidar bisa ngomong, apakah layak Pak Jadi, Dadan ini sebagai kepala bahasan BGN? tentang junk food itu kan balik lagi, junk food artinya apa? Secara arti ini kan makanan dengan tinggi kalori, kadar garam tinggi, instan, kurang serat dan minim nutrisi. Ya. Tapi kalau buat untuk selingan, apalagi yang penerima manfaat BGN ini kan anak-anak sekolah ya, dan notabene belum dewasa. Kita nggak mau bosen. Bosen. Tapi untuk selingan is oke, apalagi ngomongin junk food versi, kalau ngomongin fast food yang dikatakan junk food sama teman-teman ahli gizi yang mengomentari program ini yang ada di beberapa menu di SD atau di SMP itu sudah ada seratnya, ada Karbohidratnya ada, proteinnya ada protein, nutrisi. Jadi itu belum bisa dikatakan murni junk food, tapi untuk selingan doang. Ya nggak setiap hari kan dikasih burger kan. Oh, nggak. artinya mereka burger juga disesuaikan dengan nutrisi. Junk food yang nggak boleh ini kan junk food versi Amerika. Cuma Ada karbohidrat, cola. karbohidrat, lemak sama gula, Ya, micin, garam tinggi. Tapi di pizza terus burger versi lokal ini ada selada, ada tomat, ada telurnya pun bukan telur instan ya. Jadi itu belum bisa dikatakan junk food. Seperti yang Hanya orang untuk- pikir seperti iya, Amerika hanya burger, untuk pizza selingan. Amerika. Tapi itu kadang terjadi kalau kita mau lihat di beberapa komentar sosial media dari mitra-mitra nih. Mitra-mitra kan sekarang diwajibin nih punya sosial media. Wajib itu. Ya. Itu rata-rata yang request itu adalah penerima manfaatnya. Jadi Min burger dong. Besok biar nggak bosen nasi terus. Yang menentukan siapa untuk hari ini masak menu pecel, rawon, soto? Ya kepala burger, atau- SPPI, Kepala SPPI. kepala dapur dan itu berkoordinasi dengan ahli gizi gitu.
Itu bukan penerima manfaat yang request ya? Ya bisa by request gitu. Oh, Bisa by kayak minta chicken karage dong. Kadang lewat gini. sosmed ya? Ya, kadang gini. Keren juga. Kadang gini. Orang bilang, "Bu, ya menu lokal." Kan gitu. Ya. Ini yang terjadi di Papua ketika kita sajikan ikan. Dia bilang apa? Kakak, kita setiap hari makan ikan. Susah kita dikasih ikan, kakak. Kakak, kita setiap hari makan tempe kakak di sini. Itu kan fenomena. Tapi ketika kita kasih ayam, kasih burger, aku tanya sama mereka, ini jangan ngomongin burger, susu aja. Anak SMP, kita kasih susu waktu di Papua, saya tanya, adik, kok lama sekali itu minum susu? Dia bilang, kakak, saya terakhir itu mungkin waktu saya masih bayi, minum susu ibu. Tajin. Berarti sebegitu Fenomenal mereka sekali, apa ya? Iya, bersyukur ya. Dengan ada yang bikin. Jadi kalau kita nurutin komentar-komentar orang-orang, kita sebagai orang yang mengalami di lapangan, terkadang ini bukan salah peraciknya gitu, tapi kadang juga penerimanya itu request gitu. Memang ada beberapa itu dapur memang ngasih request, buka request, ayo pengen menu apa, ya. itu untuk meminimalisir kebosanan juga. Ya. Terus beberapa ini, tapi yang bermasalah memang ada beberapa dapur itu yang pakai menunya itu di bawah standar memang, dan itu yang harus dilaporkan sama masyarakat. Kalau di Mojokerto, silakan teman-teman di Mojokerto ini, baik itu bapak ibu, kakaknya, adiknya yang sekolah atau anaknya yang sekolah, terus ketika dapat laporan makanan nggak layak, silakan langsung lapor aja ke Tidak buka call center 24 jam untuk menerima laporan dapur MPK yang nggak sesuai aturan. Nanti untuk laporannya kita cantumkan di deskripsi. Ya. Bahkan saya juga memperingatkan juga untuk sekolah-sekolah ataupun mitra-mitra, kalau bikin aturan soal ompreng hilang terus kena denda berapa ratus ribu, laporkan juga. Harusnya bagaimana? Ya dilaporkan aja, kita akan tindak. Karena rata-rata dari dapur ini, sebelum mereka minta tanda tangan ke kepala sekolah, ini praktek ini, banyak laporan juga. Saya belum sempat laporan ke Tidar Mojokerto ini. Lapor aja nanti. Karena kalau sampai ada kehilangan, disuruh ganti 80.000, ada yang seperti itu. Ya udah laporkan aja kita. Harusnya bagaimana? Nggak ada aturan itu udah resiko dari mitra. Terus kalau hilang? Resiko mitra. Oh, itu resiko mitra. Itu. Bos, kita nggak perlu menutup mata. Mitra itu dapat untung. Dan itu resiko mereka ketika let's say katakanlah, kalau mereka nasi terus meledak nih, minta ganti siapa? Aturan kok diatur, kok dibebankan ke penerima manfaat, ini kan nggak adil juga. Dan itu memang di Juknis nggak ada aturan untuk mau mengganti, itu nggak ada. Ini memang akal-akalan mitra aja sebenarnya, untuk mereka nggak mau rugi, gitu. Jadi, ayo dikawal bareng-bareng. Penerima manfaat juga harus ngawal, sekolah juga harus mengawasi, ya kan? Masyarakat. Mitra juga tidak boleh menerapkan aturan seperti itu. Berarti penekanan seperti itu lewat pernyataan nggak boleh harusnya? Nggak boleh harusnya. Nggak boleh. Siap. Nggak boleh, karena itu memang udah tanggung jawab mitra. Sudah tanggung jawab. Iya, kalau semuanya wajannya meledak, mau minta ganti siapa? Iya. Ya kan, kok enak banget dibebankan ke penerima manfaat semuanya gitu. Terus kemudian gini mas, untuk penerima manfaat ini kontraknya ini ada tertera berapa tahun, bulan, atau minggu? Ada nggak sih sebenarnya bakunya? Enggak sih. Jadi penerima manfaat ini kan sebenarnya sudah ber-MOU dengan dapur kan, untuk menerima mereka. Dan sebenarnya penerima manfaat ini juga berhak menolak ketika itu nggak layak. Seperti itu. Iya, jangan dibiarkan gitu. Waktu dikirim langsung. Waktu dikirim, nggak layak, udah nggak usah ditandatangani, nggak usah diterima. Karena setiap hari kan penerimaan tanda tangan ya mas? Iya, nggak usah ditandatangani. Nggak usah diterima. Oh, seperti itu. Itu beres sudah gitu. Nah, kadang yang bermasalah itu kadang mereka datang menunya nggak layak tetap ditandatangani. Kenyataan seperti itu memang. Karena nggak mungkin mereka sudah terikat kontrak waktu awal sebagai penerima manfaat. Enggak. Ini sifat kontraknya itu bukan mereka nggak nerima terus mereka akan di blacklist untuk tidak dikirim lagi, enggak. Oh, nggak ada seperti itu? Nggak ada. Karena di lapangan dihantui seperti itu. Mungkin ada pemirsa dentum.id. Nah, ini harus ini informasi yang cukup menarik. Iya, ini penting loh. Penting. Kita bahas seperti ini pemirsa. Sangat-sangat penting. Karena memang di lapangan sekolahan itu kan mereka kan data nih putar dari ada SPPI juga dengan mungkin owner dari dapur itu sendiri keliling untuk minta tanda tangan bahwasanya
bersediakah untuk menerima manfaat dari dapur ini, kan begitu? Iya. Tanda tangan kontrak, kata mereka ini berlaku 1 tahun. Iya, berlaku 1 tahun kan? Iya. Terus kan setiap kali pengiriman ada tanda terima. Kan? Iya. Ini bisa ditolak, Bos. Kalau ini nggak layak. Berarti yang awal tadi nggak mengikat ya? Nggak mengikat. Oke, kalau memang nggak layak. Iya, kalau memang nggak layak nggak mengikat. Jadi bisa langsung, oh nggak layak, aku nggak mau tanda tangan. Dan itu kerugian ditanggung mitra. Gitu ya? Iya dong. Nggak dibayar itu sama negara. Ya biar. Itu konsekuensi dari tidak kelayakan mereka. Oke. Terus bukti untuk laporan besok-besok kalau misalkan warga Mojokerto nih mau ada laporan dari penerima manfaat MBG, itu harus menunjukkan foto atau apa? Atau hanya tiba-tiba Mas Devi ini nggak layak, masa gitu? Nggak, ada syaratnya nggak Di, kira-kira? di lapor tidak kami ngasih beberapa persyaratan ketika ada laporan, yang jelas foto, video, Ya. terus di mana, dan kami akan menjaga kerahasiaan juga untuk yang lapor. Ya, Untuk karena itu pertanggung penting, Mas. jawab- Karena itu sangat untuk penting. pertanggungjawaban. Tapi ketika nanti ada di pertanggungjawaban siapa ini, kami bisa mempertanggungjawabkannya. Makanya itu komunikasi dengan kami dengan BGN, dengan mitra BGN, apalagi seperti ada Bro Bagus ini bisa komunikasi dengan BGN langsung. Kami punya punya daya tawar untuk kita punya untuk mengawal program ini dengan baik. Ya. Jadi Ya, tapi laporan itu juga berasaskan laporan yang benar-benar ya, maksudnya Ya, kayak yang real yang memang melaporkan tidak hanya 1 orang gitu. Ya. Tapi memang satu sekolah ini menerima menu yang nggak layak atau seluruh penerima manfaatnya menerima hal yang nggak layak. Kayak yang terbaru di posting di sosial media di Mojokerto ya, salah satu akun influencer Mojokerto. Itu memang ternyata bukan 1 orang yang mengirim. Tetapi saya ditunjukkan realita dari DM yang dikirimkan oleh beberapa siswa maupun wali murid tentang fenomena itu. betul. Nah, seketika itu kami langsung mengambil tindakan dengan apa? Saya mengkonfrontasi dengan Korwil. Korwil bagaimana ini menindak tegasnya gitu. Mungkin dijelaskan Korwil apa? Korwil itu koordinator wilayah. Di setiap kabupaten itu pasti ada Korwilnya. Kan ada Korcam juga ya? Ya, ada Korcamnya, ada ya sama lah kayak tataran Forkompimda. Kelihatan kok kalau dapur ada masalah itu, laporan ke Tidar itu akhirnya yang DM ke kami atau langsung ke nomor yang sudah kami terapkan di sosial media itu banyak, nggak cuma 1 2, 20 orang, Ya, 50 orang gitu. Sehingga ketika yang cuma lapor 1 2 kami masih belum respon. Ketika itu di atas Respon pun kita juga mengkonfrontasi ke Korwil. Betul. Apakah ini benar? Korwil nanti akan menanyakan ke mitra, coba mana menu hari ini? Makanya fungsionalnya dapur itu punya sosial media itu untuk mengabarkan hari ini menunya seperti apa. Iya. Sebenarnya SOP sudah tertata semua ya? Sudah. Dan semakin baik ya? Sudah. dan program ini Hebat. sangat terbuka sekali. Hebat, sangat program. terbuka. Kalau memang niatnya memang program dari awal nggak terbuka untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, nggak ada itu kewajiban bikin sosmed. Ada sekarang itu sosmed. Ada. Akhirnya ketika dapur ada main-main atau tidak serius, publik tahu semua. Karena memang seperti itu, Mas. Jadi termasuk di tempat saya, di wilayah saya, ya orang berpikir, oh ini proyek besar-besaran untuk menghabiskan uang. Kan cuma begitu. Ya. Mereka tidak berpikir panjang seperti ini. Memang podcast kali ini memang sangat-sangat menarik untuk untuk didengar. Semoga bermanfaat. Dan itu pasti bermanfaat. Ya. Pasti bermanfaat karena sangat-sangat baik, termasuk tadi pengaduan Tidar terkait MBG ini, masyarakat perlu itu. Ya. Karena nggak mungkin mereka berani protes langsung ke dapur MBG, apalagi yang jaga tentara loh, Mas. Ampun, kan begitu. Ampun, kan gitu. Makanya program ini saya rasa Ini presiden juga udah mengambil tindakan tegas kok. Ya. Nggak peduli di balik layar dari dapur yang nakal-nakal itu siapapun, ya, pasti akan ditindak. Sikat. Pasti disikat. dan masyarakat memang harus mengawal ya, Mas ya. Wajib. Program ini memang program yang sangat hebat. Tapi gini, Mas, saya kemarin tuh lihat berita, Mas ya, bahwasanya anggaran untuk MBG ini kan 71 triliun, terus ada yang dana standby 100 triliun Ya. Tapi juga ada dana yang dikembalikan ke presiden karena tidak terserap. Ya, Itu Belum kenapa? terserah, belum terserah. Ya. Kenapa itu, Mas? Ya, balik lagi. Ini kan program awal ya. Ya. Nggak akan mungkin starting itu bisa menghabiskan, kecuali kalau memang mau mainnya sulapan gitu. Jadi alangkah lebih fairnya juga sebenarnya kalau BGN melakukan hal seperti itu. Ya. Bukan berarti ini kegagalan BGN untuk menyerap anggaran, bukan. Tetapi BGN ternyata menjaga kualitas dari anggaran yang sudah ditanggungjawabkan. Beda lagi kalau supaya dihabiskan nih hari ini, tahun ini dihabiskan sama mereka, tetapi kacau balau. Ya buat apa?
gitu. Mending dibalikan lagi ke negara, let's say untuk cadangan di tahun berikutnya. Dan buat bahan evaluasi juga Iya, di situ kan. Tapi Mas, ini kan saya dengar-dengar nih. Dana untuk MBG tahun depan kan 335 T ya kalau nggak salah. Apakah itu bisa habis? Sedangkan tahun ini saya 70 triliun. Ya anggap aja setahun kita udah belajar lah. Yakin. Iya. Tapi Apa yang yakin? ada Kalau lagi. banyak kendala seperti ini, Kalau- apalagi sekarang kalau lagi pikir isunya justru gini. pola pikir bisnis. Jadi banyak mitra ini kan bisnis yang bisa menghitung margin. Awal-awal memang banyak pertanyaan, apakah ini akan running, langgeng, programnya akan berjalan terus. Apakah benar-benar pembayaran enak, pembayarannya itu memang lancar dari BGN ke mitra. Dengan adanya percontohan tahun pertama ini, banyak loh mitra-mitra BGN yang baru bikin satu terus tahu bagaimana SOP pembayaran dan lain-lain ternyata lancar. Mereka langsung bikin 2, 3, soalnya apa tahu margin. Dan ini memang benar-benar program ngajak warga negara, warga seluruh Indonesia untuk berbisnis. Salah satu program yang sah untuk ambil margin ya dengan terbuka adalah MBG. Dan ini program revolusioner sekali. Ya, aku rasa 1 tahun itu cukup sih untuk BGN Belajar. Ya. Dan ketika tahun kedua mereka udah banyak tantangan-tantangan yang dilewati, ya sehingga penyerapan anggaran yang cukup besar itu bisa termaksimalkan. walaupun permasalahan juga semakin banyak. Ya, bagi permasalahan Tabrak semakin kanan kiri, kompleks, MBG ya, ini. tabrak kanan kiri. Kalau nggak Prof Dadan yang nggak bisa tidur setiap hari. Iya. Dan gini, ini kan Prof ini lagi diguncang juga ya dengan permasalahan BGN ya Prof Dadan ini. Ya balik lagi kayak pertanyaannya Bro Miza tadi soal ini layak nggak sih Pak Prof Dadan ini sebagai Ya kan lulusan pertanian. pertanian? Saya orang awam kan wajar tanya seperti Tapi itu kan. asal teman-teman tahu, dapur pertama waktu itu ada 4 orang kalau nggak salah yang di-challenge oleh Pak Presiden. Itu jauh sebelum beliau jadi presiden ya, sebelum beliau kampanye juga. Ada beberapa orang yang di-challenge untuk Pak Presiden untuk membuat satu prototipe tentang dapur bergizi ini. Dan yang sukses hanya Prof Dadan. Fun fact ini ya berarti? Fun fact. Itu asli ya. Belum Fun keluar di media ini. fact ya. Dan ini teman-teman harus tahu, dapur Kiara yang sekarang jadi percontohan nasional itu dapur pertama. Dan itu yang buat siapa? Prof Dadan. Mulai Jadi, dari juknis dan lain-lainnya. Juknisnya, sistemnya, pengelolaannya, itu yang bisa sukses hanya Prof Dadan. Dari beberapa orang yang di-challenge oleh Pak Presiden. Orang-orang hebat nih. Orang-orang hebat. Makanya sebenarnya background-nya juga nggak perlu dipertanyakan sebenarnya gitu. Sebenarnya korelasinya juga ada, pertanyaan juga ada gitu kan. Tetapi bagaimana beliau bisa mengelola ini? Ini kan hampir sama kayak pertanyaan orang-orang, oh dia agama B bisa nggak memimpin bangsa yang mayoritas agamanya A? Kan nggak bisa. Ya, betul. Nggak bisa. Tapi kemampuan orang itu untuk mengelola kan. Ya. Nah ternyata Prof Dadan bisa dibuktikan hari ini nggak gampang loh mengelola 10.000 dapur bos. Enggak mudah. Dengan error cuma 0,017% loh ya. Ya. Dan segala tekanan politik. Ya. Aku nggak tahu ya Prof Dadan ini tekanannya seperti apa. Tetapi aku nggak bisa membayangkan ketika Prof Dadan ini dengan segala permasalahan, dengan program yang besar ini, aku rasa tekanan politiknya luar biasa. Tetapi kami pun kadang berharap Prof bicara ke presiden yang nggak baik-baik di bawahnya, Prof pecat aja udah. Iya. Kamu punya power loh. Iya. Daripada program ini jadi bahan uji coba mereka-mereka. Iya. Gitu loh. Ini bukan soal lagi uji coba gitu. Tahun kedua ini harus benar-benar start running langsung finish gitu. Jadi orang-orang yang masih mau main-main di BGN, udah potong kepalanya sudah gitu. Iya. Aku berharap seperti itu. Dan semoga ini sampai lah di Prof Dadan ya. Iya. Prof, denger Prof. Harus dengerin. Nah, saya akan berupaya lah untuk memberikan video ini ke Prof Dadan. harus. Yang dilakukan sama teman-teman di daerah itu luar biasa. Iya. Apalagi Karena di mereka bagus ini, luar mereka biasa. sangat-sangat bersyukur dengan adanya MBG ini ya, terutama di daerah-daerah. Kemudian gini, Mas Devi, Tidar sebagai sayap Partai Gerindra, di mana ketua umumnya Gerindra sekarang jadi presiden. Apakah Tidar ini diberikan wewenang untuk mengontrol langsung ke lapangan terkait MBG ini, terutama Tidar Mojokerto? Jadi gini, untuk ngomongin wewenang ini kan seluruh warga masyarakat seluruh Indonesia wajib untuk mengawal bersama. Tapi kan untuk program lapor Tidar ini memang inisiasi dari kami, hasil masukan dari Bagus, dari beberapa kawan, terus kita lihat fenomena yang ada di nasional.
di daerah-daerah lain. Ini harus dikawal, dan Tidar sebagai wadah teman-teman muda di Mojokerto ini selain berproses upscaling di berbagai macam lini kehidupannya masing-masing, ada yang kewirausahaan, ada yang dari e-sport, ada yang cyber, ada yang petani muda dan lain-lain. Ini kita juga berimpact lah dengan program kita ngawal bareng, program luar biasa, program revolution dari Pak Presiden ini agar berjalan baik. Soalnya kami yakin kondisi ke depan bangsa ini adalah tergantung yang sekarang TK, SD, SMP. Kalau otak mereka, nutrisi mereka terjaga dengan adanya MBG ini, insya Allah 2045 Indonesia Emas itu semakin mudah. Amin. Kita Untuk dapatkan. tercapai. Amin. Amin. Siap. Jadi memang kalau saya melihat di sekolah-sekolah itu banyak mereka yang orang tuanya kadang hanya cukup untuk makan siang, kadang makan malam nggak ada. Ya. Hanya cukup untuk sarapan, makan malam nggak ada. Ya. Jadi dengan adanya program MBG ini, saya juga sebagai masyarakat Indonesia sangat-sangat berterima kasih, terutama kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, dan terima kasih kepada teman-teman Tidar dan juga masyarakat yang ikut mengawal. Siap. Semoga ke depan, Mas, MBG ini memang menjadi program yang sangat tepat sasaran untuk generasi emas Indonesia Emas tahun 2045. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi di episode dentum.id yang tetap tajam, kritis, dan selalu membela kebenaran. Terima kasih banyak, Oke, Mas Bang. Devi. Terima Terima kasih kasih. banyak, Oke, Mas Bang. Agus. Salam sehat. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak.